Halo, jadi di sini Mas Beben kita sudah sampai ke materi kaidah pencacahan ya. Jadi di kaidah pencacahan ini nanti kita akan belajarnya salah satunya adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Jadi di sini kaidah pencacahan judulnya ya. Jadi sebenarnya cacah itu apa ya? Jadi cacah itu adalah kegiatan menghitung banyaknya gitu ya. Kegiatan menghitung banyak objek gitu ya. Karena banyak objek berarti bisa 0, bisa 1 dan seterusnya gitu ya. Maka disebut bilangan cacah gitu ya. Nah, jadi kenapa disebut bilangan cacah? Karena bilangan cacah adalah bilangan yang untuk menyatakan banyaknya objek gitu ya. Jadi suatu objek itu ada berapa gitu ya. Nah, jadi di kaidah pencacahan ini nantinya jawabannya itu ya bilangan bulat begitu ya. Bilangan bulat. Ya, jadi kalau ketemu bilang pecahan itu ya berarti aneh gitu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa mencacah gitu ya atau menghitung banyaknya suatu kemungkinan. Nah, begitu. Jadi untuk menghitungnya itu kita harus memahami terlebih dahulu kapan kita menjumlahkan, kapan kita mengalikan begitu ya. Nah, ini jadi saya akan memberikan sebuah contoh terlebih dahulu supaya kita bisa memahami sebenarnya kenapa kita mengalihkan gitu, kenapa kita menjumlahkan. Nah, begitu ya. Oke. Jadi kita mulai dari contoh. Jadi ceritanya ada sebuah kota, kota A gitu ya. Lalu ada sebuah kota B, lalu ada sebuah kota C. Oke. Nah, ternyata diketahui kota A ke kota B itu untuk pergi ke sana itu kita bisa melalui 3 jalur gitu ya. Bisa melalui 3 jalur. Nah, sedangkan dari kota B ke kota C itu bisa melalui 2 jalur. Nah, gitu ya, 2 jalur. Misalkan yang A ke B ini kita namakan jalur pertama itu K1, lalu ini K2, K3. Sedangkan yang B ke C ini kita namakan jalur pertamanya M1 lalu M2 gitu ya. Nah, sekarang apabila seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B, berarti pertama dia dari A ke B terlebih dahulu ya. Baru kemudian dia baru sampai ke C kan gitu ya. Ada berapa jalur yang bisa dia gunakan gitu ya, yang bisa dia pilih gitu ya. Oke, jadi dia bisa aja pertama dia pilih K1 gitu ya. Lalu setelah itu baru dia pilih M1. Jadi dia melalui jalur pertama, lalu jalur pertama gitu ya. Atau bisa pula dia melalui K1 tetapi pada saat yang kedua dia pilih jalur kedua gitu ya. Nah, atau bisa pula K2 lalu dia pilih M1. Bisa K2 dia pilih M2. Bisa pula K3 lalu dia pilih M1. Lalu K3 dia pilih M2 begitu ya. Nah, kalau kita hitung-hitung ternyata ini ada sebanyak 6 kemungkinan. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita lihat K-nya itu kan ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, masing-masing K ini itu ternyata mempunyai 2 jawaban gitu ya. 1, 2 gitu ya. Nah, maka banyaknya kemungkinan itu 6 itu bisa diperoleh dari 3 dikali 2 gitu ya. Nah, karena dari A ke B itu ada sebanyak 3 kemungkinan, dari B ke C itu ada sebanyak 2 kemungkinan, maka hasilnya itu dikali. Nah, gitu ya. Oke, kenapa dikali? Nah, jadi ini adalah kaidah perkalian. Kenapa dikali? Itu karena alternatif. Jadi bukan alternatif, ini tahap ya. Oke, jadi tujuan itu adalah dari A ke C gitu ya. Tetapi untuk bisa dari A ke C itu dia melalui 2 tahap. Jadi A ke C itu dipisah jadi 2 tahap. Jadi tahap pertama itu dari A ke B. Setelah tahap pertama selesai, dia melakukan tahap kedua, yaitu B ke C. Ternyata setelah melalui tahap kedua, dia sudah menyelesaikan tujuannya, yaitu sampai ke C. Nah, karena untuk mencapai tujuan melalui 2 tahap, maka masing-masing kemungkinan dari tahap itu dikalikan. Jadi kalau bertahap,
maka kita menggunakan kaidah perkalian. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kaidah perkalian itu kata kuncinya adalah tahapan, gitu ya, tahap gitu ya, bertahap. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba lihat soal lain, itu ya. Nah, jadi contoh lain, gitu. Jadi misalnya dia dari A ke B, itu ternyata ada 3 jalur. Saya tidak gambar 3 jalur lagi, ribet ya. Saya langsung tulis angka 3, artinya ada 3 jalur gitu ya. Lalu dari B ke C, itu ternyata ada 2 jalur gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, lalu ternyata selain dari B, dia juga bisa ke D gitu ya, bisa ke D. Jadi A ke D itu adalah 4 jalur. Oke. Terus D ke C itu ternyata ada 5 jalur. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau seseorang bepergian dari A ke C, itu ada berapa cara? Nah, begitu ya. Oke, jadi ternyata A ke C itu ada 2 alternatif, gitu ya. Jadi ada 2 alternatif. Bisa A ke B lalu ke C. Oke. Bisa pula A ke D lalu ke C. Gitu ya. Ada 2 alternatif. Nah, sekarang alternatif pertama. Alternatif pertama itu berarti dari A ke B ke C. Itu ternyata melalui 2 tahap. Yaitu tahapnya itu adalah tahap pertama. Itu adalah dari A ke B. Ya, adalah ada berapa cara? Ada 3. Lalu kemudian tahap kedua itu adalah dari B ke C. Ada berapa cara? 2. Nah, maka ini tentu dikali ya. Maka jadi sama dengan 3 kali 2. Hasilnya 6 kemungkinan. Nah, lalu untuk yang alternatif kedua, itu dia bisa dari A ke D, lalu dari D ke C, gitu ya. Ini juga bisa dilalui menggunakan 2 tahap, yaitu tahapan pertama itu adalah kita dari A ke D terlebih dahulu. Oke. Jadi A ke D itu ada 4 cara. Lalu tahap kedua itu barulah kita dari D ke C. Oke, D ke C kan 5 ya. Maka ini dikali gitu ya. Jadi 4 kali 5 karena bertahap ya, dikali. Maka hasilnya 20. Nah, sekarang kalau kita perhatikan A ke B ke C itu ternyata ada sebanyak 6 kemungkinan. A ke D ke C ada sebanyak 20 kemungkinan. Kalau kita lihat, dia sama-sama sudah mencapai tujuan. Jadi alternatif pertama dia sudah sampai tujuan ke C gitu ya. Kalau dia pilih alternatif kedua, dia juga bisa sampai ke C. Nah, kalau alternatif demikian, maka total jawabannya itu adalah sama dengan alternatif pertama ditambah dengan alternatif kedua. Jadi A sampai C melalui B ada sebanyak 6 cara. Seandainya dia milih melalui D, maka ada 20 cara. Berarti totalnya itu ada 26 cara dong. Nah, begitu ya. Jadi ditambah. Jadi kenapa ditambah? Nah, jadi ini adalah bagian yang kaidah penjumlahan, gitu ya. Oke, jadi kapan kita pakai kaidah penjumlahan? Nah, gitu. Jadi kaidah penjumlahan itu kata kuncinya adalah alternatif. Kenapa ini disebut alternatif? Karena masing-masing cara itu sudah sampai tujuan. Jadi A, B, C. Sudah sampai tujuan, sampai C. Kalau ini A, D, C. A, B, C sama A, D, C kan beda ya. Satu lewat B, satu lewat D. Beda. Ya, tapi sama-sama udah sampai tujuan. Artinya masing-masing karena udah sampai tujuan, maka dia disebut alternatif. Nah, kalau ini disebut tahap. Kenapa? Karena A ke B kan belum sampai tujuan. Tujuan kita kan sampai C. Kalau yang ini B ke C bukan alternatif, ini tahap karena kan dia mulai dari A. Kok ini mulai dari B? Berarti itu sudah tahapan begitu ya. Nah, jadi apa? Kalau dia sudah sampai tujuan, maka itu berarti alternatif. Kalau untuk mencapai tujuan melalui beberapa tahap, nah maka tahapannya dikali. Nah, terus alternatifnya dijumlah. Nah, gitu ya.
Oke, jadi sudah bisa membedakan alternatif dan tahapan ya. Oke, jadi berarti sudah tahu kapan kita harus jumlah, kapan kita harus kali begitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita bisa menyusun atau secara manual mendaftarkan eh, berapa cara gitu ya, dan masing-masing cara gitu ya. Oke, jadi eh, metode untuk mendaftarkan itu maksudnya membuat list ya gitu ya, membuat list atau membuat daftar gitu ya, mendaftarkan eh, banyak apa kemungkinan gitu ya. Ya. Ini hanya berguna kalau banyaknya kemungkinan cukup kecil ya, sehingga kita bisa daftarkan lalu kemudian kita hitung secara manual. Kalau dia cukup banyak maka tidak bisa cara begitu ya. Ya, tapi ini adalah cara yang paling mendasar. Oke, jadi metode pertama itu adalah bisa menggunakan tabel. Tapi saya akan memberikan satu contoh terlebih dahulu supaya kita bisa pakai semua metode ya. Oke. Nah, misalnya si Budi, oke, contoh ya. Misalnya si Budi itu punya dua celana, yaitu celana hitam dan putih. Oke, lalu dia juga punya 3 baju, yaitu baju merah, baju kuning, dan baju biru. Oke. Nah, untuk memudahkan, kita singkat, hitam itu adalah H, sedangkan putih itu adalah P. Oke ya. Lalu merah ini adalah M, kuning ini adalah K, dan biru ini adalah B. Oke ya, jadi supaya nulisnya cepat gitu ya. Oke, maka bagaimana kemungkinan dia bisa memakai baju dan celana begitu ya. Contoh, misalnya dia pakai baju merah tapi celana hitam, atau bisa pula pakai baju merah celana putih begitu ya. Nah, maka metode untuk mendaftarkan semua kemungkinan itu ada beberapa metode ya. Oke, yang pertama itu adalah tabel gitu ya. Oke, jadi kita bisa bikin tabel. Jadi begini, ini tabel dua arah gitu ya. Jadi misalnya yang ke bawah itu celana, terus yang ke samping kanan itu adalah baju gitu ya. Maka kita tahu baju itu kan ada merah, ada kuning, ada biru. Lalu celana juga ada apa? Ada hitam, ada putih. Nah, gitu ya. Oke, ada hitam, ada putih. Nah, gitu. Oke, sekarang misalnya dia pakai baju merah, celana hitam. Berarti yang di sini punya kan? Berarti ini adalah M merah hitam ya. Merah hitam, gitu ya. MH gitu ya. Kalau yang di sini ini berarti dia pakai kuning lalu hitam gitu ya. Nah, kalau ini berarti pakai biru lalu hitam. Nah, gitu ya. Lalu ini berarti pakai merah lalu putih. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah kuning, putih. Ini adalah biru, putih. Jadi total ada berapa cara nih? Ternyata total ada 6 cara gitu ya. Jadi total ada 6 cara. Nah, gitu ya. Oke, kita bisa hitung juga dengan cara demikian begini. Kita mau ngapain? Kita mau pakai baju lalu kemudian pakai celana. Ini bisa dilakukan dengan 2 tahap. Jadi tahap pertama itu pakai baju. Oke, pakai baju. Apakah pakai baju berarti dia tujuan sudah selesai? Belum ya. Dia harus melewati tahap kedua. Oke, jadi tahap keduanya adalah pakai celana gitu ya. Nah, sekarang tahap pertama kan bajunya ada 3, berarti ada 3 cara memakai baju ya. Celana ada 2, berarti ada 2 cara memakai celana ya. Karena bertahap, maka berarti dikali, maka 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, sama ya. Oke. Jadi begitulah. Selain tabel, kita juga bisa menggunakan cara pohon gitu ya, cara pohon. Oke. Nah, kalau cara pohon bagaimana? Kalau cara pohon itu ya, yang pohon itu adalah begini. Ya, jadi pertama kita tulis baju misalnya gitu ya.
baju ini bisa merah, bisa kuning, bisa pula biru. Oke. Nah, pada saat saya memilih bajunya merah, maka celananya bagaimana? Nah, di sini adalah celana, gitu ya. Jadi celananya bisa dua, gitu ya. Oke, jangan terlalu melebar. Oke, bisa dua. Oke, bisa hitam, bisa putih. Nah, apabila bajunya saya pilih yang kuning, juga bisa ada dua ya. Bisa hitam celananya, bisa pula putih, gitu ya. Kalau seandainya bajunya saya pilih biru, juga celana bisa saya pilih hitam, bisa pula putih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung, jadi kita mempunyai 6 cara juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Jadi bisa didaftarkan menggunakan pohon juga, gitu ya. Oke. Contoh lain ya, contoh lain. Jadi ada Budi, Iwan, dan Tono hendak dipilih menjadi kapten, ketua, gitu ya, dan wakil ketua. Oke, ketua dan wakil, begitu ya. Oke, jadi tentu saja misalnya si Budi sudah jadi ketua nih. Oke, ini contoh lain ya, contoh gitu ya. Kalau Budi udah jadi ketua, maka dia udah nggak bisa diwakil, wakilnya harus orang lain, begitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan tabel, bisa pula menggunakan pohon. Oke, misalnya kita menggunakan tabel, gitu ya, menggunakan tabel. Maka berarti bikinnya tabelnya begini. Jadi di sini ketua, ini wakil. Oke. Jadi kita tulis Budi, Iwan, Tono. Lalu ke sampingnya itu adalah Budi, Iwan, Tono. Oke. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau kita kotakin, maka ini ada 9 kotak, gitu ya. Nah, jadi yang ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tak mungkin Budi sama Budi menjadi wakil, gitu ya. Ini juga tidak mungkin, karena tidak mungkin Iwan sama Iwan jadi wakil. Dan ini juga tidak mungkin Tono dan Tono jadi wakil, tidak mungkin. Maka yang boleh itu cuma ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara, gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau bisa pula kita menggunakan pohon, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan pohon. Oke. Kalau menggunakan pohon bagaimana? Jadi, misalnya ketuanya saya pilih adalah Budi. Maka wakilnya itu hanya sisa 2 kemungkinan, yaitu kalau bukan si Iwan, maka berarti si Tono, gitu ya. Nah, kalau seandainya ketuanya itu Iwan, maka wakilnya itu hanya ada 2 kemungkinan, bisa Budi atau bisa pula Tono. Atau bisa pula misalnya ketuanya Tono, maka wakilnya itu cuma 2 kemungkinan, bisa Budi, bisa Iwan. Jadi kalau kita hitung, itu ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Atau misalnya kita pakai kaidah, gitu ya. Memakai kaidah. Maka kita berpikir kita mau ngapain? Pilih ketua dan wakil. Nah, sekarang bagaimana cara memilih ketua dan wakil? Ya berarti pasti pakai tahap dong ya. Jadi tahap pertama itu kita pilih ketua. Nah, untuk memilih ketua ada berapa cara? Ada 3 orang, maka ada 3 cara, gitu ya. Nah, sekarang tahap kedua itu mau ngapain? Tahap kedua adalah pilih wakil. Tapi masalahnya kalau kita sudah memilih salah satu orang menjadi ketua, maka orang tersebut tidak boleh menjadi wakil lagi. Jadi kalau dari 3 orang kita sudah pilih salah satu untuk menjadi ketua, maka yang bisa menjadi wakil itu sisa 2.
Jadi pas kita hendak memilih wakil, itu sisa 2 cara. Ya, karena bertahap, maka perkalian. Jadi 3 kali 2, hasilnya 6. Oke, sama ya hasilnya ya. Ternyata ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, nah jadi kaidah perkalian ini sebenarnya bisa kita gunakan yang disebut dengan filling slot atau aturan pengisian tempat. Gitu ya, aturan pengisian tempat begitu. Jadi bagaimana maksudnya aturan pengisian tempat? Oke, jadi untuk contoh kasus begini, oke saya kopikan aja contohnya gitu ya. Yang pertama dulu deh, oke. Nah ini contoh nih. Saya Budi mempunyai ini ya, oke. Nah ini contoh ya, oke. Budi mempunyai 2 celana hitam dan putih, terus 3 baju ya, oke. Ada berapa cara pemakaian baju celana gitu ya, baju dan celana itu ya. Nah, maka berarti kita menggunakan filling slot itu begini, kita akan menyediakan 2 buah slot. Kenapa 2 buah? Karena yang pertama ini untuk yang pemilihan baju, yang kedua ini adalah untuk pemilihan celana. Nah sekarang berapa cara kita bisa memilih baju? Ada 3 cara. Jadi 3 ini artinya cara memilih bajunya ada 3 gitu ya. Lalu berapa cara memilih celana? Celana itu ada 2 gitu. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi kalau udah filling slot maka hasilnya pasti perkalian. Gitu ya. Oke, coba kita lihat ini. Nah, jadi contoh lain. Jadi ada Iwan Tono dan Iwan Budi Tono ya, nah gitu. Oke, jadi hendak dipilih ketua dan wakil. Oke. Maka sekarang kita bagaimana bikin filling slotnya? Ya bikinnya juga 2 gitu ya. Kok 2 Pak? Ya karena yang slot pertama ini untuk yang untuk yang ketua dong ya. Yang slot kedua ini untuk wakil. Nah, sekarang untuk memilih ketua itu ada berapa cara? Ada 3 cara. Karena bisa Iwan, bisa Budi, bisa Tono. Setelah kita memilih salah satu menjadi ketua, maka dia sudah tidak boleh jadi wakil. Maka sisa berapa orang? Sisa 2 orang jadi wakil. Maka perkalian hasilnya 6. Nah, gitu ya. Oke, jadi bisa menggunakan filling slot. Nah, jadi untuk kedepannya, maka saya semua soalnya akan menggunakan filling slot ya, pembahasannya ya. Oke, kita akan bahas beberapa soal kedepannya, oke. Nah, jadi coba kita lihat contoh berikut ya. Oke, jadi contoh pertama. Jadi ada Bu Indah mempunyai 3 buah kebaya, 5 buah selendang, 2 buah sepatu. Berapa banyak komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu? Berarti sebenarnya Bu Indah hendak ngapain? Hendak memakai kebaya, lalu kemudian pakai selendang, lalu pakai sepatu. Nah, maka kita membuat berapa slot nih? Membuat 3. Oke. 3 slot gitu ya. Oke. Jadi ini untuk yang kebaya. Ini untuk yang selendang. Ini untuk yang sepatu. Nah, sekarang dia punya berapa kebaya? Ada 3. Artinya punya 3 cara untuk memakai kebaya gitu ya. Lalu ada punya berapa selendang? Ada 5. Lalu ada punya berapa sepatu? Ada 2. Jadi kalau dikalikan semua jadi berapa? 30. Nah, selesai gitu ya. Ada 30 komposisi gitu. Oke, coba kita lihat soal berikutnya. Nah, coba kita lihat nomor 2. Sebuah organisasi terdiri dari 20 anggota, dipilih 3 orang pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Oke, berarti kita bikin 3 slot. Ya, kenapa? Karena untuk ketua, bendahara, dan sekretaris. Oke ya. 3 slot nih. Jadi slot yang pertama misalnya untuk ketua gitu ya. Slot yang kedua untuk bendahara. Slot yang ketiga untuk sekretaris. Oke. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya tersirat bahwa seseorang apabila sudah jadi ketua, maka tak boleh jadi bendahara maupun sekretaris lagi ya. Begitu pula untuk seseorang sudah jadi bendahara, tidak boleh jadi di ketua maupun sekretaris begitu ya. Jadi intinya tidak boleh jabatan rangkap gitu. Oke, jadi pertama-tama pada saat kita hendak memilih ketua, berarti kan tersedia 20 anggota ya. Berarti kita mempunyai 20 cara dong untuk memilih ketua. Oke, maka di bagian kotak ketua kita isi 20.
gitu ya. Oke. Lalu setelah itu kita hendak memilih bendahara. Pada saat kita hendak memilih bendahara, tinggal 19 anggota, karena salah satu dari 20 anggota ini kan sudah terpilih menjadi ketua. Jadi salah satunya kan sudah jadi ketua, maka sisa 19 orang. Lalu kemudian pada saat kita hendak memilih sekretaris, sisa 18 orang. Karena 2 orang itu satunya jadi ketua, satunya udah kepilih jadi bendahara. Sisa 18 orang. Nah, begitu. Nah, jadi sekarang kita kalikan nih. 19 kali 18 kali 20 ini berapa nih? 19 kali 18. Oke, ini adalah 72. Oke, ini 8, 15. Oke, ini 19. Dijumlah jadi 2. Ini 4, 3. Oke, lalu kali 2 lagi. 4, 8, 6. Oke. Jadi 6, 8, 4 tambah 1 buah 0. Dari 20-nya ya. Oke, jadi 6.840 ya gitu. Oke, ini saya hapus. Oke, kita akan lihat contoh yang berikutnya. Oke, jadi Lisa punya baju merah, hijau, biru, ungu. Lisa memiliki celana hitam, putih, coklat. Berapa banyak pasangan baju dan celana? Oke, pasangan baju dan celana berarti bikin 2 buah slot dong ya. Oke, 2 buah slot karena 1 untuk baju, 1 untuk celana gitu ya. Pada saat saya mau beli baju, Lisa mau beli baju, ada berapa cara? Ada berapa baju? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Lalu pada saat dia mau memilih celana, ada berapa celana? Celana hitam, putih, coklat. Ada 3. Jadi dikalikan. Hasilnya 12. Selesai. Lanjut berikutnya. Oke, jadi berapa banyak susunan huruf dapat dibentuk dari huruf jemari jika tanpa pengulangan, jika pertama huruf vokal gitu dan sebagainya. Oke, jadi ingat bahwa huruf vokal itu ada 5 ya. A, E, I, O, U. Nah, selain itu adalah konsonan. Ya begitu ya. Oke. Jadi kita kerja yang A. Jadi sebenarnya ini semua ada berapa huruf ya? Ada 6 huruf. Maka kita bikin apa? 6 ya. Nah, itu kan kita mau nyusun gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Nah, sekarang yang pertama, yang A ini katanya huruf pertama itu harus huruf vokal. Jadi di sini harus vokal. Yang lainnya sih nggak ada syaratnya, berarti apa aja boleh begitu ya. Nah, by the way, sebenarnya huruf vokalnya ada apa aja sih? Jadi jemari. Jadi vokal itu adalah E, A, I gitu ya. Sedangkan yang konsonan itu adalah J, M, R gitu ya. Oke, pas nih. Oke, jadi yang vokal ada 3, maka ada 3 kemungkinan. Oke. Lalu yang berikutnya, berarti kan tidak vokal juga boleh, konsonan juga boleh, tidak ada syaratnya. Oke, padahal ini total ini semua ada 6 huruf. Sudah kepilih 1 untuk di bagian depan. Berarti sisa 5. Lalu nanti sisa 4, sisa 3, 2, 1. Maka ini semua dikalikan, hasilnya berapa nih? Jadi 3 kali 2, 6, 24, 120, 120 kali 3, 360. Nah, gitu ya. Jadi ada 360 banyaknya susunan huruf. Oke, sekarang kita lihat yang B. Oke, yang B juga sama ya. Kita gambar 6 slot gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slot ya. Tapi dia bilang bahwa huruf terakhir itu harus konsonan. Ya, berarti konsonan ada 3, maka kita isi 3 di sini. Lalu pada saat kita mau pilih untuk yang huruf pertama ini, maka sisa 5 huruf. Lalu sisa 4 huruf, 3 huruf, 2 huruf, 1 huruf. Gitu ya. Jadi hasilnya sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat ya perkaliannya sama, yaitu 360. Nah, sekarang yang C. Yang C bagaimana? Sama juga ya. 6 kotak ya. Nah, begitu. Lalu dia bilang huruf pertama itu harus konsonan. Lalu kemudian huruf ketiga ini harus vokal. Nah, maka karena huruf pertama konsonan, maka kita lihat konsonan 3. Lalu pada saat kita mau mengisi yang ini, jadi yang ada syarat itu harus diisi duluan. Nah, sekarang ini yang ketiga ada syarat, yaitu harus vokal. Jadi vokalnya masih sebanyak 3 kan. Karena tadi kita pilih kan konsonan. Lalu karena kita sudah memilih konsonan dan sebiji dan vokal sebiji, lalu total hurufnya kan ada 6. Udah terpilih 2 ya.
Berarti sisa 4 nih. Lalu sisa 3, sisa 2, sisa 1. Maka ini kalau dikalikan berapa nih? 3 kali 4, 12. 12 kali ini 36. 36 kali 6. Oke, jadi 216 ya. Nah, begitu. Oke, bagaimana? Contoh berikutnya ya. Nah, kita lihat nomor 5. Terdapat angka 3, 4, 5, 6, dan 7 hendak disusun menjadi bilangan 3 angka. Oke, bilangan 3 angka ngerti ya? Kayak misalnya 487. Nah, ini kan 3 angka. Tapi ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada angka 8 yang bisa kita pakai gitu ya. Oke, kita hanya boleh memakai 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu ya, yang boleh dipakai begitu. Nah, sekarang dia bilang angka boleh berulang, maksudnya gimana? Misalnya kita 4, 4, lalu 7 misalnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau dia bilang tak boleh berulang, maka ini jadi salah. Karena ini ada yang berulang. Begitu ya. Oke, jadi begini. Oke, kita kerja yang A ya. Jadi karena dia menyusun bilangan 3 angka, maka kita bikin 3 slot. Ya. Oke, sekarang kita mau pilih angka untuk yang pertama. Untuk yang ratusan. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 boleh dipilih. Ada sebanyak 5. Ada 5 kemungkinan. Maka kita isi 5 di sini. Oke ya, ada 5 kemungkinan, kita isi 5. Lalu berikutnya pada saat kita pilih ini, kan boleh berulang. Berarti yang sudah kita pilih, boleh kita pilih lagi. Berarti banyaknya kemungkinan yang bisa kita pilih tetap 5 dong. Ada 5 yang bisa kita pilih. Ada 5 biji, 3, 4, 5, 6, 7 kan ada 5 biji ya. Maka kita tulis 5 lagi di sini. Berikutnya, waktu kita mau milih, boleh berulang. Maka 5 lagi dia. Oke, jadi hasilnya 5 kali 5 kali 5, yaitu 125. Nah, sekarang B. Yang B ini kita bikin 3 slot juga ya, 3 slot. Oke. Lalu dia angka tak boleh berulang. Pada saat kita pilih yang ratusan kan memang masih ada 5 angka ya. Lalu berikutnya karena sudah kepilih 1, karena tidak boleh berulang, maka sisa 4. Lalu nanti sisa 3. Oke ya. Maka ini kalau dikalikan hasilnya 60. Oke, jadi berbeda ya antara angka berulang dan tidak boleh berulang. Oke, kita lanjut. Kita lihat nomor 6. Ini diperlukan 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, wanita untuk membentuk suatu barisan. Wanita menempati posisi genap. Berarti kalau mereka dibariskan, berarti total ada 10 baris gitu ya. Atau ada 10 posisi gitu. Maka berarti kita bikin 10 slot gitu ya. Kita bikin 10 slot. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Untuk mempermudah maka saya beri angka di depan itu supaya kalian tahu sebenarnya itu posisi yang keberapa begitu ya, kasih bilangan ya. Oke, kemudian dia bilang bahwa yang wanita itu harus posisi genap, jadi ini harus wanita gitu ya, yang posisi genap itu harus wanita. Nah, jadi sisanya itu hanya boleh laki-laki gitu dong ya. Nah, jadi ada beberapa cara. Nah, makanya kita pilih terlebih dahulu, kita isi terlebih dahulu yang laki-laki ya. Ya, laki-laki kita pilih untuk taruh ke sini. Jadi waktu kita pilih untuk taruh ke sini ada 5 laki-laki. Lalu waktu mau pilih untuk taruh sini, satu laki-laki udah di sana ya kan. Berarti sisa 4. Lalu berarti sini sisa 3, sisa 2, sisa 1 orang gitu ya. Begitu pula untuk yang wanita ya. Yang wanita ini waktu kita mau pilih untuk ditempatkan di posisi ini ada 5 wanita. Lalu karena sudah pilih 1, sisa 4. Lalu sisa 3, sisa 2, sisa 1 gitu ya. Maka ini kalikan, maka hasilnya menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120 ya. Berarti 120 kali 120 gitu ya. Jadi 14400 gitu ya. Jadi ada 14.400 cara begitu. Oke. Jadi kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, sekarang nomor 7. Diberikan 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak ribuan ganjil yang dapat dibentuk dengan angka yang tidak ada angka yang sama? Ini maksudnya artinya angka yang sudah terpilih tidak boleh kita pilih lagi. Lalu kemudian dia bilang banyaknya bilangan ribuan ganjil, bilang ribuan. Bilang ribuan artinya ada 4 digit gitu ya. Berarti kita membuat 4 kotak gitu ya. Jadi 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi di sini adalah di bagian ribuan. Ini adalah ratusan. Ini puluhan. Ini adalah satuan gitu ya. Nah, sekarang dia bilang bahwa ribuan ganjil. Jadi ganjil ini adalah pengaruh di satuan gitu ya. Jadi supaya bilangan ribuannya itu ganjil, maka satuannya itu harus ganjil. Yaitu bisa 1, bisa 3, bisa 5.
Kenapa nggak 7 Pak? Kan nggak ada 7 di sini yang bisa dipilih. Oke, 135. Oke, karena ini satunya ganjil dan dia ada syaratnya ganjil, yang lainnya kan tidak ada syaratnya, maka berarti yang ada syarat harus diisi duluan. Ya karena ganjil cuma ada 3, ada 1 2 135, maka ada 3 buah, maka kita isi 3 di sini. Artinya ada 3 kemungkinan, bukan artinya kita pilih angka 3 loh ya. Karena ada 3 kemungkinan, 135 ada 3 kemungkinan, oke? Lalu kemudian karena ini puluhan, ratusan, ribuannya tidak ada syarat, maka kita terserah mau isi yang mana duluan. Misalnya saya isi ribuan terlebih dahulu, maka setelah saya mau pilih angka untuk menjadi bagian ribuan, maka angkanya kan ada 5 ini ya. Tapi sudah terpakai salah satu untuk masuk yang bagian satuan, maka berarti sisa 4. Maka ini yang ratusan berarti otomatis sisa 3, lalu puluhan sisa 2. Nah ini tinggal dikalikan saja. 12 kali 6, 72. Nah gitu ya.